Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bayi berumur 11 bulan terkena percikan api dari ledakan kompor saat ibunya sedang memasak. Setelah 9 bulan kabur, seorang pria pelaku pembakaran ibu tiri ditangkap polisi. Di tengah tingginya euforia sepak bola di Indonesia, pencarian cikal bakal generasi emas Timnas Indonesia dilakukan di Deli Serdang. Seorang bayi 11 bulan harus terbaring lemah akibat luka bakar parah. Korban terkena percikan api dari ledakan kompor saat ibunya sedang memasak. Nasib malang menimpa Naufal Kahfi, seorang bayi laki-laki berusia 11 bulan asal Medan Denai yang tengah terbaring lemah. Sudah sepekan terakhir ia mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah akibat luka bakar yang dideritanya. Ayah Naufal merupakan seorang penarik becak dengan penghasilan pas-pasan. Sedangkan sang ibu, Nur Malawati, berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan jajanan. Tak disangka saat tengah memasak jajanan, kompor yang digunakan sang ibu meledak. Akibatnya perut, dada, serta sebagian tangan dan kaki bayi malang ini melepuh. Saya lagi masak di apa masak, saya kan jualan ya suami. Anak ini kan selalu ngikuti saya, dia nggak tahu saya dia tuh ngikuti saya, tiba-tiba kompor itu sama tiba-tiba dia apinya tuh langsung loncat gitu. Oh, berarti kompornya ini meledak. Kompornya yang meledak, jadi wajan yang saya masak itu Kena dia. kena dia. Saya tuh nggak tahu lagi antara dia minyaknya atau kompor yang meledak itu gitu. Meski biaya pengobatan si kecil dibiayai BPJS, namun keluarga ini membutuhkan uluran tangan para dermawan untuk memenuhi kebutuhan lainnya selama masa perawatan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. 9 bulan kabur, pria 29 tahun akhirnya diringkus dalam upaya pelarian. Dipicu sakit hati dilarang mengambil buah durian dari kebun, pelaku tega membakar ibu tirinya. Setelah 9 bulan berpindah-pindah tempat untuk menghindari polisi, akhirnya Dedi Situngkir diringkus Satreskrim Polres Dairi. Sang buronan diringkus di tempat persembunyiannya di Tanjung Jambu, Jambi pada 13 November yang lalu. Dedi menjadi buronan polisi karena kabur setelah tega membakar ibu tirinya. Polisi menduga motif perbuatan pelaku adalah karena sakit hati. Penyebabnya karena hal sepele, lantaran dilarang mengambil durian dari ladang keluarga. Larangan sepele ini membuat Dedi tega membakar ibu tirinya Rosdiana Simatupang yang tengah tertidur di gubuk sembari menjaga pohon durian di ladang milik keluarga. Tersangka menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan menyalurkan api pada 1 Maret lalu. Tindak pidana yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2023 cukup panjang, namun upaya kami tetap menindaklanjuti menemukan tersangka berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi serta tidak lepas dari bantuan Krimsus Polda sendiri. Tersangka setelah dilaporkan ke Polres Dairi sempat hilang kontak dan akhirnya kemarin tanggal 13 baru diketahui tertangkap di Jambi. Tersangka dijerat pasal 240 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Dairi. Satu orang warga desa Siparmahan yang terseret arus banjir bandang pada Senin malam lalu akhirnya ditemukan. Korban ditemukan tim gabungan dalam keadaan meninggal dunia dan sudah membengkak berlumur lumpur.
Setelah 4 hari pencarian, tim pencarian gabungan akhirnya menemukan jasad Rosma Habeahan Sabtu pekan lalu. Wanita berusia 69 tahun ini hilang saat banjir bandang menerjang desa Siparmahan. Diduga ia terseret arus banjir bandang pada Senin malam lalu. Jasad korban ditemukan sejauh 1,5 km dari lokasi rumahnya. Korban ditemukan tertimbun material lumpur dengan kondisi membengkak. Sebelumnya upaya pencarian sempat terkendala material lumpur yang tebal dan cuaca buruk. Proses pencarian kita banyak mengalami kendala dikarenakan lumpur akibat dari longsoran yang terjadi cukup tebal. Cuaca juga kadang-kadang tidak mendukung karena sering hujan saat ini di lokasi. Alhamdulillah kita menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di hari keempat ini tadi di jam 12.30 siang hari ini. Posisi ditemukan jenazah dari LKP atau last known position dari rumah tempat dia hilang ke lokasi itu sekitar sejauh 1,5 km. Petugas mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Hadrianus Sinaga di Pangururan. Setelah diserahkan pada pihak keluarga, jenazah langsung dimakamkan di kampung halamannya. Ditangani tim medis dari rumah sakit karena kondisi fisik jenazah nggak mungkin lagi dibersihkan. Jadi keluarga memutuskan untuk dan kita bawa pulang ke kampung untuk pemakaman. Gitu. Sebanyak 4 desa di Kenegerian Sihotang, Kecamatan Harian diterjang banjir bandang. Tim petugas gabungan sempat melakukan pencarian di rumah milik korban yang penuh material lumpur. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Misteri jasad wanita yang dibawa becak motor akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang pria yang menghabisi nyawa korban hanya karena masalah utang piutang. Jasad korban hendak dikubur dengan alasan korban kecelakaan, tetapi ditolak warga. Sempat melarikan diri ke kawasan Riau. Akhirnya petugas unit reskrim Polsek Labuhan meringkus Rahmat, seorang pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita 39 tahun, warga Dusun 1, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum menghabisi nyawa korban, keduanya sempat berhubungan badan, kemudian terlibat cekcok. Pelaku tega mencekik korban hingga tewas. Diduga panik, pelaku membawa jenazah korban dengan becak untuk diletakkan di rumah warga di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku mengaku jenazah adalah korban dari kecelakaan pada 4 November lalu. Namun warga Desa Manunggal tak terima sehingga jenazah kembali dibawa pelaku dan 1 orang temannya. Aksi pembunuhan ini didasari rasa sakit hati karena perkataan korban saat pelaku meminta utang korban yang sempat dipinjam dari pelaku untuk menjalani bisnis beras. Menurut keterangan dari tersangka, ianya sakit hati karena diejek oleh si korban. Kemudian si korban tersebut pernah meminjam utang, ya, bisnis beras kepada si tersangka. Nah, ini belum dibayar atau dilunasi oleh si korban, di mana menurut keterangan si tersangka, ianya meminjamkan uang tersebut adalah hasil penjualan rumahnya. Sehingga selama ini si pelaku tersebut tinggal di rumah si korban yang diketahui oleh suami si korban. Kini pelaku ditahan di sel Mapolres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.